Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal uji pemahaman di bab 2 ya, buku Kimia Erlangga kelas 11, materinya struktur atom, sistem periodik unsur, dan ikatan kimia. Nah, tepatnya kita bahas uji pemahaman di halaman 38. Gitu ya. Ini penampakan soalnya, ada 15 soal teman-teman, yang nanti akan kita bahas. Jadi, kaitannya sama struktur atom sama sistem periodik unsur. Langsung saja kita ke nomor 1. Berikut deret bilangan kuantum yang dimiliki suatu elektron. Deret bilangan kuantum yang tidak mungkin adalah... Oke, ini kita membahas tentang bilangan kuantum ya. Sebelumnya ini kakak jelasin sedikit terkait bilangan kuantum ya. Bilangan kuantum ada 4 ini ya. Ada N, ini kan kuantum utama, L, M, sama S. Kuantum utama itu menunjukkan kulit atau tingkat energi. Dia nilainya 1, 2, 3 ini ya. Menunjukkan koefisien atau angka depan biasanya. Nanti kakak jelasin ke contohnya. Yang kedua, L itu kuantum azimut, nilainya ada 4 nih teman-teman ya. Kalau L-nya 0, maka dia orbital S, kalau L-nya 1, orbitalnya P, L-nya 2, D, L-nya 3, F. Nah, untuk M, kuantum magnetik, dia menunjukkan arah atau orientasi orbital dalam ruang. Nilainya min L sampai plus L. Maksudnya gimana? Contoh di sini ya. Kakak bandingkan sama M-nya, katakan di sini M. S itu kan S kaitannya jadi ginilah. Orientasi orbital dalam ruang. Jadi orbital itu kan rumah elektron ya. Yang mana tiap orbital atau satu rumah itu ditempati maksimal 2 elektron. Nah, di sini S itu kan maksimal 2. Maka dia punya satu rumah gitu ya. Sehingga L-nya nilainya 0 gitu. P maksimal 6. Maka dia rumahnya ada 3 gitu ya. Nah, 3 ini sesuai dengan nilainya ya. Nilainya min L sampai plus L. L-nya 1 berarti nilainya min 1, 0 sama plus 1. D 2 ya. Dia elektronnya 10 kan, maka dia rumahnya ada 5. 2, 3, 4, 5. Dari min 1, min 2, ulangi. Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Terakhir F itu kan 14, maka dia rumahnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Dari min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Nah, ini ya. Maksud dari kuantum magnetik. Spin, nah ini arahnya, arah putaran elektron. Kalau ke atas, dia plus setengah gitu ya. Kalau arahnya ke bawah, dia nanti min setengah. Nah, sekarang yang tidak mungkin yang mana? Nah, kita cek di sini, teman-teman. 3 yang A ya, opsi A. 3, habis itu L-nya 0. 0 itu S ya berarti, 3S. Magnetiknya 0. Oke, magnetiknya 0 berarti benar ya, S kan punya 0 ini. Ini tepat. Yang B, 3 L1, L1 berarti P ya. Nah, M-nya nilainya plus 1. Benar juga kan, plus 1 ada di sini kan ya. Nah, plus 1. Berarti dia mungkin bisa 3, gini, atau 6.
Kalau 6 berarti nah lengkap ini ya elektronnya. Ini juga benar. Yang C, nah ini kita cek. 3, L-nya 1, 1 itu P ya. Nah, magnetitnya plus 2. Padahal M kan hanya punya 3 kotak ya. Plus 2 itu punya siapa? Plus 2 itu punyanya si D. Gitu ya. Berarti yang C ini yang salah. Karena tidak, berarti opsi yang tepat yang C gitu ya. Nah, jadi kalau dari konsep ini sebenarnya kita bisa jadi acuan dari sini teman-teman. L, nilai M itu kan dari min L sampai plus L ya. Jadi nilainya nggak mungkin lebih dari L-nya gitu kan. Nah di sini L-nya 1. Nah ini plus 2, ini jelas nggak mungkin gitu ya. Yang D, 2 min 1. Di bawahnya kan, berarti mungkin yang E ini 2 sama plus 2. Ini juga mungkin gitu ya. Seperti itu. Bisa ya. Sekarang kita ke nomor 2. Konfigurasi elektron suatu unsur diketahui sebagai berikut. Bilangan oksidasi tertinggi yang dimiliki unsur tersebut adalah, nah, ditanyakan oksidasi tertinggi. Untuk mengetahuinya, kita konfigurasikan dulu ya. Kita terus ulang, kita cek dia golongannya, teman-teman. 1S2, nah, terus di bawah sini aja ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Nah, ini teman-teman. Mungkin kalau kita sering nulisnya, habis 3P6 kan urutannya 4S2 dulu, baru 3D, 3, gitu ya. Kenapa 4S2 dulu? Soalnya dari energi yang paling rendah, gitu kan. Nah, kalau nulisnya gini, gimana Kak? Boleh aja. Jadi kalau yang seperti ini juga boleh, dia acuannya berdasarkan kulitnya. Jadi 1 ini kan menunjukkan kulit, ini ya. Nah, N tadi menunjukkan kulit kan. Kulit 1 didahulukan, kulit kedua didahulukan, kemudian kulit ketiga didahulukan. Nulisnya seperti itu. Dasar mereka gitu ya di soal ini. Nah, kalau kita biasanya mungkin dari penjelasan Bapak Ibu guru kalian, kita seringnya dari energinya, makanya 4S dulu gitu ya. Energi yang paling rendah. Sehingga nanti ini kita tahu golongannya berapa. Masih ingat ya, untuk menentukan golongan sama periode. Untuk D, subkulit D nanti pasangannya sama subkulit S. Gitu kan. Nah, golongan itu kalau D masuknya berarti golongan B ya. Dari mana golongannya? Nah, kita tambahkan elektronnya. 2 ditambah 3, berarti dia masuknya golongan 5B. Periode yang nempel sama S, berarti dia periode 4 gitu ya. Ini golongannya. Golongan 4B periode 5B periode 4. Nah, untuk oksidasi tertinggi, nah ini ya terus di sini. Jadi bilangan oksidasi maksimum itu sama dengan nomor golongannya. Kalau minimum itu nomor golongan min 8 gitu ya. Nah, di sini karena dia golongan 5, maka oksidasi maksimumnya dia punya plus 5. Kalau ditanya oksidasi minimumnya atau yang paling rendah, plus 5 dikurangi 8 berarti min 3 gitu ya. Berarti yang kita cari yang plus 5, opsi yang tepat yang A. Seperti itu ya. Selanjutnya kita nomor 3. Ion berikut yang mempunyai konfigurasi elektron Ar3D4. Oke. Nah, ini ya kita konfigurasikan ya. Yang pertama, Ca20. Tulis di sini. Ca2 plus 20. 20-nya kita tulis dulu. 20 kan 1S2, 2S2, 2P6,
3s2, 3p6, 18, habis itu 4s2 gini ya. Ini kalau dia 20. Ternyata, nah muatannya plus 2. Kalau plus 2 berarti dia kehilangan 2 elektron ya. Sehingga 4s2 ini dia nanti akan lepas kan? Lepas. Jadinya yang ini. Ini berapa ini? 18 ya. 18 itu punyanya AR. Argon itu 18. Nah, berarti yang A bukan. Ini kalau sesuai konsep ya. Nanti teman-teman bisa cek lagi. Kalau cara yang lebih mudah gimana, Kak? Nah, kita bisa pakai cara yang ini, teman-teman. AR tadi kan punya 18. Ini ya. Nah, 3D4, elektronnya ada 4. Berarti totalnya ada 22 ya. Nah, udah kita cari aja yang total elektronnya 22. Yang B ini kan elektronnya, oke, Kak, terus di sini aja, teman-teman. Jadi elektron kalau konsepnya itu kan Z min muatan kan. Berarti yang ini 22 min muatannya 2. Berarti ketemunya 20. Padahal yang dicari harus 22 kan. Berarti ini juga bukan. Nah, yang C 24 dikurangi muatannya plus 2, ketemu 22. Nah, ini opsi yang tepat gitu ya. Kalau kita kerjain di sini ya, berarti kakak hapus dulu. CR 2 plus 24. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ini berapa nih? 20. 3D 4 gini ya. Nah, dia melepas 2. Ingat, ketika melepas elektron yang duluan keluar kan elektron yang berada di kulit terluar ya. Ini kan kulit ketiga. D ini kan masuknya kulit ketiga ya. Ke sini kan dia. Nah, yang duluan keluar berarti si S ini dia berada di kulit keempat. Maka S ini yang keluar atau lepas. Sehingga ini tadi kan argon ya. Argon 18. Habis itu ada 3D4. Nah, ini ya sama ya. Sama seperti yang ditanyakan. Seperti itu ya. Kemudian nomor 4. Elektron dalam atom Cl17 yang memiliki bilangan kuantum L sama dengan 1 adalah, oke, L tadi kan azimut ya. L yang nilainya 1 itu punyanya atau subkulit P kan. Nah, kita konfigurasikan dulu untuk yang Cl17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, ini 10, 12, p5 berarti ya. Nah, yang berada di subkulit P kan ada ini. Punya berapa dia? Punya 6 ya. Elektronnya. Sama P ini punya 5. Nah, 5 ditambah 6 berarti ketemunya 11 elektron. Yang E ya opsinya untuk nomor 4. Nomor 5. Banyaknya orbital yang ditempati oleh elektron yang telah berpasangan. Berpasangan ya. Dalam atom yang bernomor 25 adalah, oke, kita simbolkan aja X25 gitu ya. Konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 10, 20, 3d5 ini ya, 25. Yang berpasangan berapa? Kita cek ya orbital tadi. Orbital kan rumahnya elektronnya. S tadi kan kotaknya 1 ya, dia penuh 2 elektron. S ini juga sama, 2 elektron. P itu kan ada 3 ya. 6 kan, berarti
1, 2, 3, 4, 5, 6. S juga sama, jadi nanti dia ini satu pasang gitu ya. Ini satu pasang, ini 3 pasang. S ini kan 2 kan, berarti satu pasang juga. P6 berarti dia 3 pasang. S ini 1, dia satu pasang. D, kita tahu D itu 5 ya orbitalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia masih diisi 5 elektron. Ingat aturan pengisiannya ya, kita isi dulu semuanya. 3, 4, 5. Nah, dia nggak ada yang berpasangan kan, semuanya tunggal. Sehingga yang berpasangan ada berapa? Ya ini kita jumlahkan teman-teman. Ini 5 ditambah 5, ketemunya 10. Opsi yang tepat yang C gitu ya. Seperti itu ya, yang berpasangan berarti dia yang penuh gitu ya. Nah ini kan dia nggak ada yang berpasangan. Selanjutnya kita ke nomor 6. Oke. Subkulit yang tidak mungkin dalam suatu atom adalah 2s2, 2p, 2e, 2s, 2p, 5f, 3d, 4d. 3f, 4d. Yang mana kira-kira? Yang bukan itu yang D ini ya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena F itu baru muncul di nomor 4 gitu ya. 4F. Nah, ini. Ini kan prinsipnya Aufbau berdasarkan energi yang terendah. Nah, subkulit kan ada 1S, 2S dia ada 2, 2S, 2P. 3S, 3P, 3D. Nah, 4F baru muncul di sini, teman-teman. F itu baru muncul di angka 4 ya. Maka yang D ini bukan gitu ya. Bisa ya? Nah, seperti itu. Nomor 7. Jika nomor atom Mn25, konfigurasi elektron yang benar untuk Mn4+. Oke. Dengan cara yang sama, kita tulis dulu ya. Mn25. Nah, sebenarnya kita bisa juga pakai penyingkatan, teman-teman. Ini ya, argon kan 18. Berarti argon 18, 4s2, 20, 3d, 5 gitu ya. 25. Ini kita kurungin dulu. Ini untuk Mn. Kalau Mn4+, maka 4 elektron harus lepas kan. Seperti yang Kak jelasin yang tadi, bahwa untuk elektron yang lepas, yang duluan lepas itu yang berada di kulit terluar. Di sini yang terluar kan 4s. Maka 4s ini akan lepas duluan. Gitu ya. Nah, 2 ini lepas dulu. Lepas. Yang harus lepas ada 4, maka yang ini lepas lagi. Lepas 2, ini lepas 2 gitu ya. Sehingga nanti 5 dikurangi 2 jadinya ada 3. Nanti endingnya argon tadi 4s-nya 0 ya. Sama 3d 3. Ini teman-teman. Ada nggak? Nah, yang C berarti ya. Yang C. Seperti itu ya. Nomor 8. Berikut ini disajikan 5 elektron dengan bilangan kuantum sebagai berikut. Elektron yang terletak dalam satu subkulit adalah, nah, satu subkulit berarti yang, nah ini Kak jelasin ya. Oke. Subkulit ini kan ditunjukkan dari kuantum azimut ya sebenarnya. Nah ini kan teman-teman. Kuantum azimut menunjukkan subkulit S, P, D sama F. Kalau 0 dia S, kalau 1 dia P, 2D, 3F. Nah sekarang sebenarnya dari sini aja kita udah bisa ketemu teman-teman. Yang mana kira-kira? Yang sama ya kalau nggak satu, yang ini ya satu-satu sama kan. Kemudian kita samakan aja sama N-nya. Jangan lupa subkulit yang sama berarti N-nya dia
di kulit yang sama juga, maka yang sama ada di 2 ini. Ini kan dia di kulit yang berbeda ya. Meskipun subkulitnya juga sama-sama P. Berarti yang tepat yang 3, yang R sama S, ada nggak? Ya, yang C ini. Ya, kalau kita mau lengkapin ya, ini berarti 2P. Ini 2S ya, 0 itu S, ini 3. P sama 3P. Nah, sama kan ya di subkulit 3P. Yang ini ada 3D ya. Seperti itu ya. Untuk nomor 8. Selanjutnya kita ke nomor 9. Unsur yang mempunyai jumlah proton 16 akan mempunyai sifat yang mirip dengan unsur yang memiliki jumlah proton berapa. Nah, kaitannya dengan sifat yang mirip, teman-teman. Ini ya, kemiripan sifat. Itu dasarnya dengan, jadi tabel periodik unsur yang berada dalam satu golongan itu akan mempunyai sifat yang mirip. Ini ya. Ini tabel periodik unsur yang kita pakai sekarang, yang modern ini kan, memang dia disusun berdasarkan kenaikan nomor atom gitu ya. Ya, sehingga setiap golongan nanti akan mempunyai sifat yang mirip ini. Nah, tandanya satu golongan, jadi yang golongannya sama itu kan ditandai dengan jumlah elektron valensi yang sama juga. Sekarang kita cek aja. 16. Nah, ini untuk biar cepat teman-teman. Jadi teman-teman kan udah dijelaskan tentang punyanya konsep elektron valensi atom Bohr ya, konfigurasi punyanya Bohr. Jadi untuk atom-atom di bawah 20 itu lebih mudah kita pakai yang punyanya Bohr. X16 nih ya. Bohr kan 2, 8, 6 kan. Nah, berarti dia ada di golongan 6A. Ini kan. Nah, kita cek aja yang A. 8. 8 kan 2 sama 6. Nah, ini berarti dia golongan 6A. Oke, berarti ini yang jawabannya, teman-teman. 12 itu 2, 8, 2. 2A ya berarti. Golongan 2A. 18. 2, 8, 8. 2, 8, 8. Nah, 8 kan, berarti dia golongan 8A. 20, 2882, dia golongan 2A gitu ya. 25, nah untuk 25, atom-atom di atas 20, itu Kakak sarankan pakai yang mekanika kuantum. Kenapa? Karena yang di atas 20 itu kemungkinan golongan B kan. Nah, untuk golongan B itu di konsepnya atom Bohr, kita nggak bisa menunjukkan golongan B. Misal kita pakai konsepnya Bohr ya. 25 kan 2, 8, 8, berapa ini? 7 ya. Nah, mestinya 7A. Tapi kan bukan. Dia bukan golongan 7A. 25 itu golongannya berapa? Kalau kita cek, X25, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5 gitu ya. 25 ya, betul. 3D5. Nah, golongannya ternyata elektronnya ditambahin ya. Berarti dia golongan 7B periode 4. Nah, ini ya, bukan golongan 7A. Kembali ke soal, berarti opsi yang tepat yang A. Nanti ini ada lagi di nomor yang selanjutnya. Nomor 10. Pasangan unsur berikut yang keduanya berada pada blok P. Oke, ini harus kita konfigurasikan pakai yang ini ya, mekanika kuantum, karena yang dicari yang blok P. 9, yang pertama, X9.
1s2, 2s2, 2p, 9 berarti 5 ya. Nah, dia berada di blok P. Oh, blok P ya, benar. 19, X19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 10, 6, oh nggak sampai ya. Oh ya benar. Habis itu 4s, 1, 19 kan. Nah, dia masuknya di blok S. Ini S ya. Nah, maka ini bukan. Sehingga yang A ini bukan gitu ya. Yang B. B juga sama. Nanti 20 kan berarti tinggal ini ditambahin 1 ya. Nanti endingnya ini 4s 2. Nah, ini juga bukan. Nah, yang C. Yang C kita cek ya. X6. 1s2, 2s2, 2p, 2. Oke, P ya benar. X12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 10, 12. Nah, 3s2 ya. S juga, maka ini juga bukan. Yang D, kita cek juga. Yang D berarti X5 sama dengan 1s2, 2s2, 2p1. P ya, benar. 7, 1s2, 2s2, 2p, 3 ya. P juga, maka yang benar yang D. Ya. Ini. Atau kalau teman-teman ingat sebenarnya kita bisa pakai acuan ini juga teman-teman. Jadi untuk blok S itu golongan 1A sama 2A itu semuanya blok S. Kalau blok B untuk golongan 3A sampai 7A. Nah, di sini kita juga bisa pakai konfigurasi. Ini kan semuanya nomor atomnya di bawah 20 ya. Contoh lah kita, nomor yang X9. 9 kan 2, 7. 7 kan golongan 7A, masuk ke P. 19, 2, 8, 8, 1. Nah, ini golongan 1A. 1A itu masuknya blok S gitu ya. Maka ini jelas bukan. Itu juga bisa ya. Nanti kelihatan di sini 20. 20 kan 2, 8, 8, 2. 2-nya berarti blok S. 12, 2, 8, 2 juga blok S. Nah, akhirnya ketemunya yang D ini ya. 23, 3 blok P. 25 juga blok P. Ini kan kalau kita konfigurasikan 2 sama 3, golongan 3 kan. Ini 2 sama 5, golongan 5. 3 sama 5 masuknya blok P. Itu juga bisa. Ya. Selanjutnya kita ke nomor 11. Oke. Unsur Al13 di dalam sistem periodik terletak pada golongan, karena dia di bawah 20 ya, kita pakai aja punyanya konsep konfigurasi elektron punyanya Bohr Al13 2, 8, 3. 3 sebagai elektron valensi menunjukkan golongan 3, 3A. Nah, periode kan berdasarkan kulit. Ini kan kulit K, kulit L, kulit M gitu ya. Ini kulit 1, ini kulit kedua, ini kulit ketiga. 3 kulit, maka dia periode ketiga. Golongan 3A, periode 3, berarti yang C. Seperti itu. 12, ini kita masuk ke sistem periodik unsur sifat-sifatnya ya. Unsur A, B, C merupakan unsur yang terdapat dalam satu golongan. Jika energi ionisasinya berturut-turut adalah sekian, ya. Ini punyanya A, berarti ini punyanya B, ini punyanya C. Urutan unsur tersebut dari atas ke bawah. Nah, ini kakak rangkumkan terkait
sifat-sifat periodik unsur ya. Ada dua ini. Ini apa ya istilahnya, cara menghafalnya. Jadi dari kanan ke kiri semakin besar, ya ini belum kakak tulis ya, ini nilainya semakin apa? Semakin besar. Nah, dari atas ke bawah, yang nilainya semakin besar itu ada apa aja? Ada jari-jari atom, sifat logam, sifat basa, sama reduktor. Kebalikannya, dari bawah ke atas yang semakin besar, dan kiri ke kanan yang semakin besar, itu ada energi ionisasi, elektronegativan, afinitas elektron, sama sifat asam, dan sifat non-logamnya. Yang ditanyakan adalah energi ionisasi. Ada di sini ya energi ionisasi itu. Urutan unsur dari atas ke bawah. Oke, kita cek dulu. Energi ionisasi dari atas ke bawah semakin besar. Berarti urutannya nanti yang paling atas ada 496 ya. Di bawahnya 419, di bawahnya 403. 496 ini punyanya C, ini punyanya A ya, ini punyanya B. Maka urutannya dari atas ke bawah, C dulu, baru A, baru B, C, A, B. Opsi yang tepat yang D. Gitu ya. Nomor selanjutnya, 13. Unsur yang terletak pada golongan 2A periode 4 mempunyai nomor atom. Oke. 2A periode 4. Tadi periode itu kan menunjukkan bilangan kuantum utamanya ya, menunjukkan kulitnya. Berarti dia ada 4. Golongannya 2A. 2A itu S2 kan. Jadi golongan 2A ditunjukkan dari ini. 2 itu menunjukkan golongan 2. S ini menunjukkan dia golongan utama atau golongan 2. Nah, kita tinggal cari sebelumnya. Kakak mundurin ya, di sini ada 4S2. Sebelum 4S2 ada 3P6 kan. Sebelumnya 3S2. Sebelumnya 2P6. Sebelumnya 2P2. Sebelumnya ini bukan 2P, 2P6 udah, 2S2. Sebelumnya 1S2 gini ya. Ini kita jumlahin, ini 10, ini 10. Maka opsi yang tepat yang C, berarti ya yang jumlahnya 20. Nah, seperti itu aja teman-teman. Kalau kita pakai 20 ya, pakai yang punyanya Bohr kan 2882. Nah, 2 ini menunjukkan golongan 2A. 1, 2, 3, 4. Berarti periode 4. Gitu ya. Ini jawabannya yang C. 14. Unsur yang sifatnya mirip dengan unsur X17 adalah sama yang tadi ya. Yang unsurnya mirip itu berada dalam satu golongan, maka elektron valensinya sama. Jadi X17 di bawah 20 ya, kita pakai punyanya Bohr aja, 287. Berarti dia golongannya 7A. F itu ada 9. 9 itu 2 sama 7. Nah, udah sama teman-teman. Dia golongan 7A. Berarti opsi yang tepat yang A. Nah, kalau kita cek opsi yang lainnya, Na11 ya, 281 kan, golongan 1A. Ca12, 282, dia golongannya 2A. 18 Ne, 288, 8A kan. K19, 2881, dia golongan 1A. Yang 7A berarti yang A. Gitu ya. Terakhir, nomor 15 ya. Di antara atom-atom berikut yang mempunyai energi ionisasi terbesar. Oke.
Ini kita harus cari satu-satu, teman-teman. Nah, ini kakak tampilin tabel periodik kosongan sama konsepnya ya. Ionisasi terbesar, jadi dari atas ke bawah semakin besar, dari kiri ke kanan semakin besar. Oke, kita cek dulu F. Karena dia di bawah 20 semua ya, kita pakai yang punyanya Bohr 27, berarti dia golongan 7, periodenya 2, KL gitu ya. Periode 2 di sini golongan 7A, berarti di sini ada F. Na11, 2, 8, 1, berarti golongannya 1, 1A, periodenya 3 ya, dia 3 kulit kan, KLM. 1A periode 3, berarti di sini ada Na. Al 283, berarti golongannya 3A periode 3 ya, berarti di sini ada Al. Cl 287, berarti golongan 7A. Di sini periodenya 3 ada di sini. Al. Oh, Cl. K 192881. Berarti K 1A periodenya 4. Di sini ada K. Nah, seperti ini ya. Kita cek sekarang dari atas ke bawah, yang paling besar dari atas ke bawah berarti Na ini ya, kalau urutannya dari sini. Dibanding K, Na lebih besar. Cl dibanding Cl sama F, berarti F lebih besar gitu ya. Lebih besar. Ini juga lebih besar. Nah, sekarang dalam satu periode antara Na, Al, sama Cl yang lebih besar siapa? Dari kiri ke kanan nilainya semakin besar, berarti Cl yang lebih besar ya. Nah, ini Cl yang menang. Ini kalah gitu ya. Ini juga kalah dari awal kan. Nah, F sama Cl, kan tadi kita bahas, lebih besar F kan, soalnya dari bawah ke atas, maka Cl juga kalah. Berarti yang benar yang F, opsi yang tepat yang A. Gitu ya. 15 soal terkait konfigurasi elektron ya, kita bahas. Misal ada yang bingung, ditanyain aja di kolom komentar ya, nanti kakak bantu di sana. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kakak ini. Mari kita dukung channel pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.